Bapa dalam surga, kami datang dengan kerendahan hati, dengan bersyukur karena dosa kami diampuni, kelemahan kami ditutupi karena kebenaran Kristus Yesus, dan kami dilayakkan untuk menghadap tatamu yang suci dengan keberanian karena darah Yesus Kristus. Beri kami iman, kami milik-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami untuk percaya, tolong kami untuk berjalan dengan kesetiaan Tuhan yang terlebih dulu kami terima. Kami lebih setia dalam hidup ini sampai akhir. Kami akan bertemu Tuhan muka dengan muka. Pimpin kami Tuhan di waktu yang singkat ini untuk dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan penebus kami. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat siang teman-teman semua. Kita akan membahas dari kitab Yunus hari ini pasal yang kedua dengan tema Prayer of Repentance. Minggu lalu sudah dibahas pasal 1 ya. Kalau kita melihat apa yang dituliskan di dalam Yunus ini menceritakan seorang nabi. Tugasnya membawakan firman Tuhan, mewakili Tuhan, memberitakan kabar Tuhan. Tapi dia tolak, betul? Namanya mewakili damai, dov, membawa damai, membawa berita yang mendamaikan manusia dengan Tuhan, tapi dia menolak. Kalau kita baca di pasal 1 yang sudah dikhotbahkan juga, dia turun, betul ya? Dari Jopa turun, dari Yerusalem turun ke Jopa. Dia turun ke kapal, dia turun bagian ke bawah, kapal tidur. Dia turun dilempar ke laut, dia turun ke dasar bumi paling bawah. Menggambarkan memang dia menjauhkan dari hadapan Tuhan. Dia sengaja 3 kali ditulis melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Padahal Tuhan gak bisa dihindari, betul kan? Tapi karena dia kesal. Kenapa dia kesal? Kalau kita baca di Perjanjian Lama di kitab Raja-Raja, Yunus kenal sekali sama Tuhan. Tuhan Maha Pengampun. Dia tahu Tuhan pasti membawa kabar pertobatan kepada Niniwe yang musuh Israel, yang bangsa yang paling kejam pada saat itu. Kalau bunuh musuhnya bisa dikulitin sampai mati, satu-satu ditusuk. Bayangin orang ditusuk sampai mati, ditusuk aja, dipajang. Itu bangsa Asyur. Niniwe ibu kotanya yang cukup megah karena mereka begitu kejam ditakuti. Yunus tahu, dia gak mau pergi karena dia tahu Tuhan. Walaupun berita bukan pertobatan yang dia bawa, berita penghukuman Tuhan, tapi dia tahu nih, kayaknya Tuhan mau ngampuni mereka. Makanya dia gak mau pergi. Karena dia ingat, Tuhan dulu kan gue udah bilang di Israel pasal 4 ya. Dulu kan gue udah bilang, dia disuruh membawa berita, Tuhan memberkati Yerobeam yang kedua. Yerobeam pertama adalah waktu pecah kerajaan Salomo. Setelah Salomo pecah ya, Rehabeam selatan, Yerobeam 1 Israel 10 suku. Rehabeam Yehuda suku di selatan. Nah Yerobeam yang jahat itu yang pulang dari luar datang ke Israel 10 suku. Dia menjadi raja, dia membawa orang Israel menyembah di gunung bukan bait suci. Di gunung yang lain membawa tradisi lain, begitu jahatnya. Tapi Tuhan mengatakan, kasih tahu Yerobeam, kerajaanmu akan kuperbesar. Yunus marah sama Tuhan, dia bilang, Tuhan udah diberkati bukannya bertobat, ini raja jahat. Dia pengalaman itu membuat dia, Tuhan ini ke Niniwe suruh saya bawa berita penghukuman, kayaknya Tuhan mau ampuni dia. Makanya dia gak mau pergi, dia turun, dia biaya sendiri, dia turun ke Jopa, dia turun ke kapal, dia turun ke bawah kapal untuk tidur. Akhirnya dia suruh orang buang dia turun ke dalam laut. Pasal kedua ini kita lihat Tuhan memberikan satu tindakan yang tidak berubah rencana Tuhan. Tuhan gak berubah walaupun Yunus begitu keras. Ya, pasal kedua kita bacakan sama-sama ya. 1, 2, 3. Yunus berdoa kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut laut itu. Katanya, perut apa? Perut ikan itu ya. Katanya
Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjauh aku. Dari dalam dunia orang mati aku berteriak dan Engkau mendengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Arus air mengepung aku, segala gelora dan gelombang-Mu menghempaskan aku. Lalu aku berkata, aku telah tersingkir dari, mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya meliputi aku. Rumput laut melilit kepalaku. Ke dasar gunung-gunung aku turun, down ya. Tenggelam ke dalam dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku selama-lamanya. Ketika itu Engkau mengangkat nyawaku dari dalam liang kubur. Ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepada-Mu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang telah berpegang pada berhala yang sia-sia meninggalkan kasih setia-Mu terhadap mereka. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan mempersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Dari Tuhanlah keselamatan. Kemudian berfirman Tuhan kepada ikan itu. Lalu Yunus dimuntahkannya ke darat. Teman-teman sekalian, waktu Yunus diarahkan oleh Tuhan, Tuhan mengadakan banyak mujizat. Mujizat ini bukan hanya ikan ya. Tuhan memberikan banyak mujizat. Yang pertama, Tuhan memberikan angin, betul ya? Angin, badai yang besar. Kedua, langsung ketahuan siapa gara-gara angin itu. Undi langsung kena siapa? Mujizat itu. Setelah itu mujizat apa lagi? Lautnya tenang. Mujizat ikan besar makan Yunus. Mujizat. Mujizat apa lagi? Yunus dimuntahkan. Mujizat apa lagi? Apa? Minimal apa? Ada pohon yang tumbuh dalam sehari. Mujizat apa lagi? Ulat. Kalau ikan besar gampang dilatih, ada orang melatih dolphin, melatih ikan paus. Itu binatang yang berintelijen. Bisa dengar perintah Tuhan. Ada yang lihat sirkus melatih ulat untuk penampilan? Bisa dilatih ya, tapi ulat mendengarkan perintah Tuhan. Semua apa yang Tuhan arahkan, semua taat. Yang gak taat siapa? Yunus. Padahal Yunus adalah nabi Tuhan. Ini nabi ya, tapi pakai V, saya W. Nabi itu prophet, juru bicara Tuhan, the spokesman of God. Tapi dia nggak mau apa yang Tuhan perintahkan. Kasih tahu Niniwe, supaya mereka tahu, mereka akan ditunggang balikan oleh Tuhan kalau tidak bertobat. Tapi nggak ada pertobatannya ya. Kira-kira dia disuruh memberikan peringatan, Tuhan akan dia tidak mau. Waktu Yunus mengatakan gara-gara aku, angkat aku, buang aku ke dalam laut. Ini satu gambaran seperti Yesus ditinggikan. Pengertiannya mirip. Ini adalah seperti satu tipologi. Yunus menggambarkan pemberontakan. Angkat dia, selesai semua. Yesus ditinggikan, menanggung dosa kita semua. Yesus ditinggikan di kayu salib. Istilahnya juga dipakai lift up, lift me up. Ini sama istilahnya dipakai. Teman-teman sekalian, kalau kita mau melihat doa Yunus yang dituliskan oleh Yunus sendiri, ya dia, I cried out to the Lord because of my affliction and He answered me out of the belly of Sheol. And you heard my voice. Kalau kita baca pasal kedua ayat pertama, perut ikan itu, ya, dan dari dalam dunia orang mati itu istilahnya sama ya, the belly, perut.
Out of the belly of Sheol. Sheol itu apa? Ada yang tahu Sheol? Di mana orang sudah jiwa sama tubuh sudah terpisah. Tempat dunia orang mati. Itu Sheol. Nah, menarik sekali kalau di dalam bahasa aslinya itu from belly. Itu belly yang pertama itu 457 kode bahasa Ibraninya. Itu gambarannya adalah secara fisik di dalam perut. Kayak di dalam apa? Kalau orang makan jeroan gitu ya. Itu menggambarkan isi di dalam. Jadi Yunus di tengah-tengah perut itu, di tengah-tengah kotoran itu, dia seakan berteriak berdoa pada Tuhan. Tapi yang kedua, ya dikatakan out of the belly. Itu dari noun maskulin plural. Jadi noun feminim singular. Itu sama-sama belly dikatakan. Apa gambarannya? Yang pertama menggambarkan secara fisik. Yang kedua dipakai secara apa? Womb. Di dalam perut seperti orang melahirkan. Seorang perempuan melahirkan womb di dalam perut. Ini bukan perut di dalam perut ya, tapi di dalam rahim. Pakai 32 kali dalam pengertian rahim. Bukan perut secara perut di dalam di mana orang makan begitu, bukan. Itu kata yang dipakai di Alkitab. Jadi gambaran ini betul-betul berubah, mau menggambarkan Yunus di dalam perut ikan, sama yang kedua dia berdoa, didengar oleh Tuhan, di dalam Sheol itu adalah dia rahim. Di dalam kematian seperti di rahim. Nah, apa yang mau digambarkan di sini? Kalau kita melihat kisahkan di Alkitab ini bukan mitos. Bukan dongeng. Orang Juu sampai hari ini, dalam hari raya tertentu mereka membacakan khusus kitab Yunus. Mereka percaya ini. Kisah yang nyata. Dan ini dicatat di dalam kitab Raja-Raja Yunus bin Amitai. Papanya itu Amitai. Truthful. Seorang yang penuh kebenaran. Ini satu kebenaran. Kisah Yunus dikonfirmasi oleh Yesus mengatakan tanda Yunus diberikan pada waktu orang Yahudi minta tanda. Hanya satu tandanya. Nah Bapak Ibu sekalian kalau kita melihat teman-teman cerita ini Yesus konfirmasi seperti Yunus 3 hari 3 malam. Saya kira-kira suka katakan dan juga sama. Di perut bumi, perut hat tapi bahasa aslinya kardia. Dalam hati, di tengah-tengah aku juga 3 hari 3 malam. Bangkit. Apa maksudnya? Teman-teman di doa Yunus ini. Kapan Yunus berdoa? Yunus di dalam perut ikan itu mati atau hidup? Hah? Dari mana kita tahu hidup? Dari mana tahu kita tahu hidup? Hidupnya kapan? Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau membaca konteks dan bahasa aslinya, beberapa penafsir saya lebih setuju. Ini adalah bukan kisah dia hidup 3 hari 3 malam di perut. Justru Yunus mengalami resurrection. Kebangkitan. Dan aslinya dia di dalam dunia orang mati, dia mati. Dia bangsa bahkan dikatakan tenggelam di kaki gunung paling rendah. Gunung di atas ya, kaki gunungnya di dalam lautan. Dia menggambarkan sebelum dia mati dalam doanya. Yunus waktu tulis kitab ini kapan? Di dalam air dia tulis gitu, doa gitu. Kapan dia tulisnya? Kira-kira. Tuhan memberikan inspirasi sama dia tulis. Dia ingat. Pengalaman dia. Dia menggambarkan bagaimana dia dipanggil Tuhan dalam segala proses waktu dia mau mati. Dan proses itu
Pasal 2 dia berdoa pada Tuhan. Kapan? Jelasnya saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas, kalau dalam konteks yang kita baca dan dalam bahasa aslinya, ya, dia dari dalam perut Sheol, di dalam keadaan dunia orang mati. Dan Yesus mengkonfirmasi tanda ini. Kalau saya pikir benar juga ya. Kenapa Yesus bilang tanda ini satu saja diberikan kepada, apakah Yesus cuman orangnya kayak numberologi gitu ya. Pengen cuma ambil angka 3-nya doang, 3 hari 3 malam, aku 3 hari 3 malam. Meaningnya itu gak Yesus mau sampaikan? 3 hari 3 malam, apa pentingnya Yesus 3 hari 3 malam? Kalau Yesus 2 hari 2 malam, gak ada beda kan? Yesus 5 hari bangkit, apa bedanya? Dia bangkit kok. 1 hari dia mati, sungguh-sungguh mati, bangkit, apa bedanya? Waktu Yesus mengatakan 3 hari 3 malam Yunus, dia 3 hari 3 malam, itu kan semua Tuhan tentukan. Yesus menentukan itu. Dan 3 hari 3 malam Yunus mati. Yesus mati. Yesus mati atau dia main-main. Jadi manusia dia mati 3 hari di dalam kubur itu. Apa meaning yang Yesus mau sampaikan? Hanya 3 hari doang atau betul-betul Yesus mati 3 hari? Kematian itu ditekankan oleh Yesus mau betul-betul dia mati sebagai manusia menggantikan kita. Setelah itu dia bangkit. Nah dia katakan hanya Yunus kamu mau tanda, hanya Yunus. Kamu lihat Yunus, 3 hari 3 malam di dalam perut ikan itu. Aku juga 3 hari 3 malam di tengah-tengah perut bumi. Dan setelah itu akan bangkit. Yunus mengalami resurrection, lebih tepat. Orang ateis lebih mau percaya survival 3 hari. Padahal lebih susah dipercaya ya, mereka nggak mau percaya kebangkitan. Mereka lebih percaya survival 3 hari. Mereka lebih terima itu daripada Yunus mengalami kebangkitan. Kalau kita, kebangkitan orang mati, perjanjian lama ada gak? Ada. Elia, Elisa bangkitan orang mati sudah pernah. Nggak ada masalah. Dan Yesus sendiri mengatakan Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Aku juga sama. Jadi menurut saya memang saya lebih setuju kepada satu penafsiran Yunus mengalami resurrection. Waktu doanya pada Tuhan, dia memang sadar, dia melarikan diri daripada Tuhan. Dia tidak mau berdoa. Waktu orang-orang yang menyembah berhala di kapal itu teriak-teriak sama Tuhan, ilah mereka. Yunus gak mau berdoa. Yunus gak mau memanggil nama Tuhan. Justru di tengah-tengah dia gak ada harapan lagi. Dia gak takut mati loh. Gara-gara saya, buang saya ke laut. Betul kan? Dia gak takut mati, dia tidur, dia kena frustasi. Orang kalau frustasi, depresi, ada yang gak bisa tidur sama sekali. Ada yang tidur gak mau tahu apa-apa, tidur terus. Ada ya? Yunus kebalikannya. Yesus di kapal dia tertidur karena damai. Damai, gak ada masalah. Murid-murid ketakutan gak bisa tidur. Yunus justru dia tanpa damai. Dia stres berat, dia tidur. Gak peduli, orang semua takut, dia tidur. Tapi beda sama Yesus, dia tanpa damai, dia tidur. Sampai orang kapal itu kaget kan, lu bisa tidur bagaimana? Gak mungkin seperti tidur. Dia tetap tidur. Begitu frustasinya dia lari dari hadapan Tuhan mau jauh. Jauh dari hadapan Tuhan, jauh. Dia pokoknya mau gamal jauh aja. Gua gak mau ngomong sama Tuhan, kira-kira begitu. Saya mau lari, saya mau gak mau. Padahal dia gak bisa lari dari hadapan Tuhan, dia juga tahu. Waktu dia frustasi seperti itu. Dia berdoa, gak mau mencari hadapan Tuhan. Sengaja menjauh. Tapi waktu dia kritis, waktu dia tahu Tuhan gak berubah, Tuhan memakai begitu baik cara. Sampai dia sekarang tenggelam. Kalau kita baca gambaran doanya tadi. Ya. Kalau kita baca doa, telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, arus air mengepung aku. Dia menggambarkan begitu keadaan dia waktu tenggelam. Segala gelora dan gelombangmu menghempaskan aku. Jadi orang Yahudi itu jarang bisa berenang. Menganggap laut itu tempat lewiatan. Tempat kediaman
kejahatan, dan iblis. Itu di lautan. Mereka jarang, mereka suka laut. Maka di dalam Wahyu 21-22, no more sea. Nonton ya, Titanic ya. Nanti no more sea. Nggak ada lautan lagi, tempat yang gambaran kejahatan. Suatu hari lain, no more sea nanti. Gambar langit bumi yang baru, no more sea. Tidak ada lautan lagi. Titanic ya, waktu nyanyi lagu ya. Takut mau tenggelam kan? Lagunya No More Sea. Tidak ada lautan lagi. Lalu aku berkata, aku telah tersingkir dari hadapan matamu. Dia tahu akhirnya Tuhan yang sudah memberikan dia satu arahan sampai dia harus dilemparkan dalam laut itu. Mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus. Your temple, your holy temple. Di tengah down sampai di bawah dia baru ingat. Gunung Tuhan, Yerusalem bait suci di tempat yang tinggi. Dia menghindar sengaja. Dan dia ingat. Dia teringat bait suci. Tempat dia diinaugurasi. Dia diangkat, nobatkan menjadi nabi. Dia mempersembahkan kurban di bait suci, di gunung. Karena Yerusalem bait suci di ketinggian 924 kira-kira meter di atas permukaan laut. Itu bait sucinya. Yang sekarang masih dalam sengketa. Temple of Mount. Namanya Temple of Mount. Pak Hendrik pernah pergi ya, bersama istri, begitu sangat kita menikmati perjalanan Temple of Mount, luar biasa. Ada dasarnya satu batu 9 ton. Gimana tuh? Disusun. Ada batu yang besar sekali 9 ton satu batu. Orang dulu hebat-hebat ya, gak ada traktor, gak ada apa, 9 ton, ada yang waduh disusun-susun jadi tembok. Tembok yang sangat kuat. Tapi akhirnya dirubuhkan juga karena Yesus mengatakan suatu hari semua akan dirubuhkan dalam 3 hari. Akan dibangkitkan. Yesus menggambarkan diri dia sekaligus temple mount itu, of the mount itu akan dihancurkan. Dan dia katakan apa? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudera raya meliputi aku, rumput laut membelit kepalaku. Jadi aduh, sudah dalam keadaan itu dia tahu itu waduh berat sekali. Pernah tenggelam teman-teman? Pernah mau tenggelam? Saya pernah. Waktu SMA bawa teman-teman gereja ke Pulau Ondrus, setengah jam dari Kapuk naik kapal yang 3 orang begitu ya. Ke sono main-main, lihat Ondrus ke Pulau Kayangan deket, dulu ada jembatan. Karena tempat Kayangan untuk memantau penjara-penjara di Pulau Ondrus itu sama kebalikannya itu ada penjara-penjara, itu ada jembatan. Karena waktu itu tempat tawanan orang taruh di situ, tawanan orang Indonesia dibawa ke situ oleh penjajah. Jadi saya lihat, jembatan yang paling di tengah laut itu deket ya, saya nggak bisa berenang dengan baik. Saya pakai bola voli, saya berenang sampai tengah kayak ditabrak ikan begitu ya. Waduh, serem juga dia di tengah laut ya. Minum air, wah mati. Berenang kok tambah bawa arus ya, karena nggak jago berenang. Hampir tenggelam, udah minum air, guluk, guluk, guluk. Akhirnya nyampe juga, saya nggak bisa balik lagi. Tidur dulu, sejam lebih, supaya lebih stabil. Mau trek orang nggak dengar di ujung. Teman-teman main-main, saya bilang aduh celaka gimana balik ya. Teman-teman 20-an di seberang pulau, saya di tengah-tengah cuma ada satu bekas jembatan yang sudah hancur, naik situ tiduran. Gimana baliknya ya? Pakai bola pelan-pelan. Selamat gak? Ya kalau nggak selamat saya nggak di sini. Selamat juga, tapi waduh itu minum airnya banyak. Gue bilang wah mati deh nih, mati deh. Kira-kira begitu. Yunus lebih parah lagi. Ya, dia tenggelam beneran. Dia tenggelam beneran. Ke dasar gunung-gunung aku turun. Jadi dia merasakan itu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Sampai ke dasar gunung dalam. Aku turun, down lagi kan. Ke dasar bumi gambarannya dasar bumi ya di dalam lautan itu. Bukan kita injak nih dasar bumi. Dalam laut. Pintunya terpalang di belakangku, kayaknya nggak ada harapan lagi. Selama-lamanya dia anggap aduh habis aku mati. Ketika itu engkau mengangkat nyawaku dari dalam liang kubur. Liang kubur, from the pit, grave. Ya Tuhan Allahku. Dikatakan apa? Ketika letih lesu teringatlah aku kepada Tuhan Yahweh. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus kedua kali.
Dari dalam, jauh dari Tuhan dia baru berdoa. Tapi Tuhan dari tempat yang dianggap jauh Tuhan, tempat Tuhan bertata. Justru dia sadar Tuhan mendengarkan aku. Ini anugerah Tuhan luar biasa kepada Yunus. Sudah melarikan diri, melawan Tuhan, sengaja tidak mau mendengarkan Tuhan. Waktu dia di tengah krisis, Tuhan dengar dia. Tuhan dengar dia. Dan dia bilang apa? Tetapi dengan ucapan syukur, dia akhirnya bisa bersyukur pada Tuhan. Dia nggak ada harapan, Tuhan memberikan dia harapan. Aku mempersembahkan kurban kepadamu, apa yang kunasarkan ku bayar. Dia kalau janji sama Tuhan, dia mau bayar. Dia mau tebus apa yang dia merasa betul-betul dia sudah harus persembahkan kepada Tuhan. Dia harus bayar. Dari Tuhanlah keselamatan. Dia tahu teologinya tentang Tuhan luar biasa. Pengetahuan tentang Tuhannya itu tepat, exactly. Dia nabi, dia dengar suara Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, teman-teman, kalau kita hanya pengetahuan firman Tuhan, itu bisa terjadi pada kita. Kita belajar Alkitab sedalam-dalamnya, tanpa hati yang mau taat, itu bisa terjadi. Hamba Tuhan, seorang nabi, tahu Tuhan, kenal Tuhan, teologinya tepat, tahu, kenal hati Tuhan. Sengaja melawan hati Tuhan. Betul gak? Jadi Tuhan mau kita belajar firman Tuhan disertai ketaatan. Belum memahami begitu dalam, Tuhan mau ketaatan kepada hati Tuhan. Bukan tahu banyak. Membuat kita taat sama Tuhan. Bukan kita betul-betul tahu apa yang Tuhan mau. Tuhan, mana kehendakmu, aku mau ikut. Belum tentu bisa kita gombal sama Tuhan. Kalau gue tahu kehendak Tuhan, Tuhan kasih tahu gue ikut. Belum tentu. Contoh Yunus. Walaupun tahu betul Tuhan menyelamatkan dia. Kemudian berfirman Tuhan kepada ikan itu, lalu Yunus dimuntahkan ke darat. Nah, kapan dia mulai dibangkitkan saya juga nggak tahu. Nah, ini nggak jelas. Tapi yang jelas, Yunus mengalami bangkitan. Itu yang saya percaya. Resurrection. Bukan survival 3 hari. Kalau 3 hari doanya masa cuma segini kalau kita mau bilang ya. 3 hari, 3 malam doa sebagai Pak Hendrik, kalau diem 3 hari 3 malam doanya banyak banget ya. Dia bilang perjalanan sebentar aja kalau aku mikirin Tuhan, waduh gak habis-habis kayaknya. 3 hari 3 malam masa Yunus cuma tulis segini, kira-kira gitu ya kalau dia hidup merenung 3 hari 3 malam misalnya. Saya kira lebih banyak dari ini ya. Tapi dia dalam kisah ini saya kira cukup menggambarkan, menghadapi segala pergumulan dia, menggambarkan dia mati. Dia tanpa harapan, tapi Tuhan tetap memberi dia hidup. Tuhan mendengarkan dia walaupun dia dalam dunia orang mati. Dia udah terpisah. Seakan-akan dia katakan aku udah mati, tapi Tuhan dengarin aku. Dia menggambarkan dia yang mati, nggak ada harapan. Dia doa Tuhan udah mau tenggelam, berapa menit biasa orang tenggelam? Pernah pelajari? Orang tenggelam sampai turun ke bawah berapa menit kira-kira? Beberapa menit ya, nggak sampai 10 menit saya rasa ya. Sudah tenggelam ke bawah. Tambah berusaha, tambah cepet ya. Tambah diam mungkin tambah lama matinya ya. Ayo mau cepet atau mau lama mati? Kiri lah ya, jangan tenggelam lah kalau bisa ya. Jangan tenggelam. Yang nyelam hati-hati ya, William ya. Ada jemaat belajar nyelam, dia pernah turun, dia lupa tuh. Lupa neken, tiba-tiba tenggelam dia. Mati gua. Tiba-tiba udah gelap, tahu-tahu dia udah diangkat sama orang aja. Nggak sampai 5 menit, tenggelam tuh. Apalagi pakai baju selam, nggak dipencet ya. Gelembung anginnya nggak keluar ya. Tuh turun, dia kan baru belajar. Turun, bentar lagi sampai dasar laut kayaknya tuh ya. Serem ya? Ya nggak juga lah ya, kita kalau hati-hati bisa ditangani dengan baik. Teman-teman sekalian, waktu pergumulan seperti ini, kalau kita lihat bagaimana sih, apakah dia sungguh-sungguh bertobat? Ada, tapi sungguh-sungguh sekali ikut taat kepada Tuhan dengan kerelaan, kalau kita lihat pasal 4 belum tentu. Dan tensesnya ini nggak ada satu perubahan yang signifikan. Jadi Tuhan betul-betul beranugerah.
sama kepada kita. Kita bertobat udah berapa kali ngomong sama Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan, sungguh-sungguh gue gak mau dosa ini lagi. Berapa kali? Ayo saya tanya. Tuhan tetap pakai kita, lalu izinkan kita di sini. Sama kayak Yunus. Dia bertobat gak bertobat. Tapi apakah dia dalam ketaatan yang sungguh-sungguh dia betul-betul udah terakhir. Enggak juga, udah mau mati pun, udah mati pun. Sampai mati pun dia udah diberi kesempatan. Tetap manusia berdosa. Manusia tidak bebas dari dosa. Di dalam Mazmur 88, waktu saya khotbah di Kebaktian Rabu. Saya bahas itu, ternyata yang nulis adalah Heman yang dikhotbahkan pendeta Timotius. Heman keluarganya melayani Tuhan. Tapi doanya terakhir adalah temanku, sahabatku adalah darkness. Jadi dia mengatakan sampai akhir Mazmur dia, lebih baik dia berteman sama kegelapan. Teman-temanku semua hilang semua. Dia seperti betul kesepian. Tuhan biarkan doa yang putus asa seperti itu ada dalam Alkitab. Teman-teman sekalian mungkin pernah putus asa, Tuhan tahu. Tuhan izinkan, keputusasaan kita Tuhan dengar. Tapi kuncinya jangan betul-betul kita tidak bergumul dengan Tuhan. Tuhan tetap ada. Yunus coba lari dari hadapan Tuhan tapi dia gak bisa lari kira-kira. Dan dia tahu akhirnya dia bilang, Tuhan Engkau mendengarkan aku. Di tengah kita rasa Tuhan jauh, kita lari dari Tuhan. Tetap Tuhan mendengarkan kita. Tuhan tahu bahasa putus asa kita. Silakan bertanya pada Tuhan. Tapi ingatlah Tuhan setia dan Tuhan pasti baik. Tidak mungkin jahat kepada setiap kita pergumulan apapun itu. Tuhan dengar doa kita. Berapapun kita lari dari hadapan Tuhan. Tuhan tetap memegang tangan kita sekali. Kita betul-betul menjadi anak Allah. Itu relasi yang tidak mungkin diputuskan oleh Tuhan. Sampai akhir hidup kita adalah anak Allah. Seberapapun kita putus asa, Tuhan dengarkan teriakan kita dan putus asa. Tuhan begitu sabar menantikan kita. Seperti Yunus, kalau kita jadi Tuhan, Yunus kayak gini ngapain gue pakai lagi? Pakai yang lain, betul gak? Sudah selesailah, dia hidup pun dia gak mau betul-betul pakai yang lain, kan cuma memberitakan doang. Niniwe, kalau enggak dalam berapa 40 hari kalian akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Mujizat lagi, semua bertobat. Itu pertobatan terbesar yang diceritakan di Alkitab. Satu kota bertobat. Gak pernah ada dalam sejarah. Semua. KKR terbesar pun kalau kita lihat sejarah kebangkitan rohani gak seperti ada. Satu kota semuanya. Revival terbesar di dalam histori. Yunus yang gak mau taat. Dipakai Tuhan. Rencana Tuhan, hati Tuhan memberikan pertobatan. Terjadi. Tuhan yang beranugerah kepada Niniwe, kepada Yunus. Yunus yang kalau orang Chinese bilang moyong, ngebuat apa yang kayak gini lagi? Buang aja, yang lain bisa kok dipakai, cuma ngomong gitu doang. Dia nggak dengan sungguh-sungguh hati, setelah dia ngomong orang bertobat pun dia marah kepada Tuhan, betul nggak? Bener kan Tuhan, gue bilang dari Tuhan dari sejak di Israel. Gue bilang ini kan mereka bertobat, orang bertobat nggak senang. Ini gambaran anak sulung, anaknya adiknya kembali dia nggak senang. Ini gambaran orang nggak mau ngerti anugerah. Yang diupah 1 dinar 1 hari, yang kerja dari pagi nggak terima, yang kerjanya jam 3 sore, jam 5 sore, terimanya sama. Kita semua menerima anugerah. Kita nggak bisa terima kalau orang jahat sama kita, musuh kita tiba-tiba datang gereja bertobat, percaya Yesus, kita mungkin iri. Tuhan dia begitu, dia musuh saya Tuhan. Dia terima Tuhan Yesus, begitu jahat. Dia datang menerima anugerah yang sama kayak kita, bisa loh kita iri. Tuhan aku gak terima dia gitu. Dia orang Kristen, jangan-jangan gak Kristen dia, masih jahat kok. Kita semua orang yang mirip loh. Kita manusia berdosa, diberi anugerah oleh Tuhan. Semua kita dapat anugerah, Tuhan sabar dengan kita. Dia Tuhan yang beranugerah, dia tunjukkan kepada Yunus. Tunjukkan kepada Yunus. Pertobatannya pun tidak bertahan lama, Tuhan tetap memakai Yunus. Teman-teman sekalian, kalau kita ngaku sama Tuhan segala kelemahan kita, gagal lagi, jangan merasa kita udah kayak sampah lah. Memang dari awal kita sampah kok. Paulus mengatakan kita seperti kotoran. Tapi Tuhan memilih kita, memurnikan kita terus. Jangan
Terus menerus aja Tuhan mau. Kita terus dipulihkan. Seberapapun kita mau lari daripada Tuhan, Tuhan sabar. Dia Tuhan yang beranugerah. Bukan karena kebaikan kita kok kita diterima. Bukan karena kelayakan kita diterima untuk menerima keselamatan. Karena anugerah dan Tuhan yang mengasihi kita. Mari kita ingat. Bayarlah nasar kepada Tuhan. Tuhan, aku janji mau setia. Terus saya mau coba. Saya coba. Gagal, coba lagi. Datang kepada Tuhan. Frustasi silakan bergumul dengan Tuhan. Tuhan dengar doa kita. Jangan sempat lari terus menerus, padahal Tuhan menantikan kita. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur melalui Yesus Kristus kami mengenal anugerah. Tuhan yang mengasihi. Kami dipilih, diselamatkan bukan tapi karena Tuhan mengasihi kami. Manusia berdosa, manusia yang kotor. Semua hidup kami sering melakukan banyak dosa. Mungkin sampai mati kami terus bergumul dengan dosa kami. Di sisi lain Tuhan kami percaya, pengampunan darah Yesus cukup membasuh, menutup seluruh dosa kami sampai akhir. Biarlah kami tahu Tuhan beranugerah membuat kami mempunyai hati yang tulus mengasihi Tuhan. Bukan takut tidak diselamatkan. Bukan kami takut dihukum. Kami tahu, kami sadar kasih Tuhan begitu besar kepada kami. Sehingga kami mau membalas kasih Tuhan dengan tulus. Dengan tulus. Seperti Tuhan mengasihi kami terlebih dahulu. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan mengikuti perjamuan kudus. Kami mau juga disekutukan, disatukan dengan seluruh orang percaya dengan Yesus Kristus sebagai kepala tubuh. Terpuji namamu, demi Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami. Kami bersyukur. Amin.